Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini video kelanjutan dari sebelumnya. Baik, kita langsung saja. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan fungsi tool adjustment ya. Jadi fungsi tool adjustment di Photoshop ya, dalam mata kuliah desain grafis 1. Saya akan mempraktekkan ini gambar yang tadinya ya bentuknya polos, sekarang dirubah jadi backgroundnya dari hitam putih, kemudian bibirnya jadi warna merah, kemudian pipinya jadi merona, terus warna rambutnya jadi berubah ya, seperti itu ya. Baik, kita langsung saja masuk ke praktek. Nah, di sini kita sudah punya sebuah gambar ya. Kita punya sebuah gambar. Nah, dari gambar ini, dari gambar yang kita miliki ini, kita bisa mengatur lewat image kemudian mode. Ya, kalau saya ganti grayscale berarti gambar ini akan berubah menjadi warna hitam putih ya, grey, warna abu-abu. Kemudian kalau kita mau merubah menggunakan CMYK ya, kita tinggal mengatur mode warnanya pakai CMYK atau pakai RGB ya. Kita mengubah mode warnanya dari sini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya adjustment ya, adjustment layer. Ada mulai dari brightness sampai dengan ya, ada selektif, ada sampai equalizer ya, ada replace, ada equalizer. Nah, ini pengaturannya. Contohnya sekarang saya mau menggunakan yang brightness contrast. Ini kepadatan sama ketajaman gambar. Nah, kita bisa mengatur ya, ketajaman gambar ya, ini dibuat supaya lebih terang. Nah, ini lebih padat warnanya. Nah, ini bisa kita atur ya. Kita atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, ingat pengaturan di sini ini juga akan dipengaruhi oleh gelap terangnya dari monitor yang kita miliki ya, layar monitor yang kita miliki. Kalau monitor kita terlalu terang, nanti di gambar ini kelihatannya sudah sangat terang, padahal nanti kalau di print itu ternyata gelap ya. Nah, maka seperti yang saya sebutkan tadi, itu sangat mempengaruhi ya, ini brightness contrast. Nah, sekarang misalkan di sini saya gunakan -6 sama 42. Ini kalau saya oke ya, warna sudah berubah dengan menggunakan brightness contrast tadi. Kalau saya masuk lagi di posisi yang sama, maka ini warna jadi 0 lagi, jadi 0 lagi. Jadi gambar itu dianggap ke pengaturan sebelumnya. Jadi ya, ini gambar aslinya seperti ini. Ya. Jadi makanya perlu kita perhatikan, karena ini tidak ada yang kita seleksi ya, tidak ada yang bagian yang kita seleksi, maka pengaruhnya akan ke seluruh tampilan layar. Nah, berbeda dengan kalau kita menggunakan layer kemudian dipilih new adjustment layer. Di sini ada namanya brightness contrast, sama ya. Ini membentuk layer baru. Saya oke. Nah, di sini akan membentuk layer baru, kita tinggal mengatur mau terangnya seberapa ya, terangnya seberapa. Nah, ini sudah jadi gambar itu sudah dikasih pengaturan di brightness contrast. Jadi ini di bawahnya ya, berada di layar atasnya, gambar berada di bawah, berarti yang di bawah ini. Nah, kalau ini saya matikan, maka dia akan kembali ke semula. Jadi gambarnya sebenarnya masih utuh ya, tidak diapa-apakan, cuman di sini ada efek dari yang sudah kita atur tadi. Nah, dengan demikian kita masih bisa mengedit lagi dengan cara ini di double klik ya, posisi ini kita double klik. Nah, maka ini bisa kita kembalikan ke 0 ya, misalkan kalau mau dikembalikan ke semula, ini ke 0 lagi. Tapi kalau yang di
image itu tidak bisa karena pengaturannya sudah nempel, ya, sudah menyatu dengan gambar. Kalau di sini tidak, ya. Kalau di sini tidak. Jadi hanya nempel di bagian atas. Ya, jadi berada di bagian atas. Sekarang kalau saya sisipkan di sini misalkan ada gambar, saya tambahkan gambar di bawahnya brightness kontras ini, ya nanti akan terpengaruh oleh layar brightness kontrasnya ini. Jadi ini nyoroti yang ada di bawahnya. Kalau di atasnya itu tidak pengaruh. Jadi kalau di sini saya tambahkan gambar di atasnya, maka tidak berpengaruh di pengaturan brightness kontrasnya. Ya. Tapi kalau di image tadi, dia langsung menyatu pada gambar, ya, karena gambarnya di layar satu, ya, gambar yang ada di dalam layar satu itu yang akan dipengaruhi, ya, yang akan dipengaruhi seperti itu, ya. Ini di dalam pengaturan. Jadi ini bisa diatur, ya, atau bisa dihapus misalnya. Saya hapus, nah ini berarti hilang. Maka gambarnya kembali ke gambar aslinya. Nah, kemudian kalau Anda mengedit seperti ini, gambar asli seperti ini, jangan lupa nanti saat disimpan itu diberi nama yang berbeda. Supaya apa? Kita punya arsip gambar aslinya, ya. Jadi foto Anda nanti sudah dibentuk macam-macam, mau dikembalikan ke dalam bentuk semula sudah tidak bisa. Ya, seperti itu. Jadi harus yang kita olah itu duplikatnya, atau kita membuat lembar sendiri, jadi tidak mempengaruhi gambar asli, ya. Biarkan hasil jepretan atau foto kita itu sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, baru kalau mau diedit, ya duplikatnya itu yang kita edit, ya, atau diedit kemudian disimpan dengan nama yang berbeda, jadi tidak mengganggu file aslinya, ya. Jadi seperti itu. Ini contohnya sekarang. Gambar ini mau saya rubah, backgroundnya ini jadi warna hitam putih, ya, grayscale. Ini berwarna grayscale. Maka saya cara menyeleksinya seperti kemarin, saya bisa menggunakan model lasso, ya, pakai freehand, pakai pen tool bisa, ya. Saya mau pakai yang lasso, yang magnetik. Ini saya gunakan ini saja dulu, magnetik. Nanti dibetulkan. Ini saya gunakan. Nah, kalau sudah, nah sekarang saya betulkan pakai lasso. Kalau kurang saya tambah, gunakan shift, saya tambahkan, ya, ini saya tambahkan. Ya, saya tambahkan. Ini yang kurang saya tambahi. Mana yang kelebihan saya kurangi. Saya gunakan apa? ALT. Nambah berarti pakai shift. Nah, ini nambah. Karena ini yang kurang saya tambahkan. Ya. Nah, ini kalau tidak latihan, ya, tangan kita juga akan kaku. Makanya banyak berlatih untuk menyeleksi. Keliru. Ini ALT, ya, dikurangi. Nah, ini nambah. Oke, saya tambahkan. Nanti dikurangi. Nah, ini berarti saya kurang sedikit biar rapi. Karena ini kurangi lagi. Ini nambah, ya, nambahkan. Ini tangkainya nanti. Oke, ini saya tambahkan. Ini saya kurangi. Mana saya tambahkan. Nah, jadi terus seperti itu. Ini sudah semua. Ini saya tambahkan. Oke, saya tambahkan tinggal tangkai. Tangkai berarti saya pakai yang polygon. Ini nambah, ya. Dari sini saya klik. Nah, ini nambah.
Oke. Nah, sudah. Nah, sekarang saya menghendaki yang mau saya rubah itu berarti di luar ya. Jadi warna ini mau saya ganti hitam putih, bukan warna orangnya. Padahal ini yang saya seleksi kan warna orangnya. Nah, maka saya harus menggunakan select inverse. Inverse ini untuk dibalik, berarti sekarang yang diseleksi bukan orangnya, tapi di luar dari orang ya. Nah, kemudian bingkainya biar berwarna biru, maka ini saya kurangi. Ini saya kurangi pakai apa? Substrapnya ini saya potong. Ya, ini saya potong lagi. Ini saya potong lagi. Saya kurangkan. Ini saya potong lagi. Jadi hanya yang ada di area frame. Ya. Yang hanya di area frame saja. Nah, untuk merubah supaya jadi hitam putih tapi dalam format mode colornya RGB, itu pakai image, terus dipilih adjustment. Nah, desaturate ya, Anda gunakan desaturate. Ini saya Ctrl D. Nah, maka backgroundnya sudah menjadi hitam putih, tapi nah, badisnya ini masih menggunakan warna apa? Berwarna ya, masih menggunakan berwarna. Nah, kemudian kalau saya menghendaki ya warnanya ini biar berubah ya, warnanya biar berubah, misalkan bibirnya menjadi warna tambah merah ya. Merubahnya warna, Anda bisa menggunakan image adjustment, pakai color balance bisa ya, cenderung warna apa, pakai hue saturation bisa ya. Cuman kalau ini, kalau sudah nempel tidak bisa dikembalikan lagi atau dicabut lagi, maka Anda bisa menggunakan yang layer adjustment, layer color balance ya. Nah, atau lewat dari sini boleh, bisa. Di sini juga ada color balance. Kalau saya pilih color balance gini cenderung warna merah, berarti semua bagian jadi warna merah. Ini ke arah magenta. Ya. Semua jadi warna merah. Nah, di sini pilihannya ada 3. Ada shadow, midtone sama highlight. Nah, kita mau ngatur yang mana ini? Yang midtone atau yang highlight atau yang shadow ya, atau ketiga-tiganya diatur. Nah, kalau seperti ini semua berarti ya. Nah, padahal saya hanya menghendaki pada bagian bibirnya saja, ini saya hapus ya, karena saya menghendaki yang mau saya rubah itu hanya di bibirnya saja. Ini saya seleksi, saya pakai lasso saja karena kecil ya. Nah, ini saya gunakan lasso, makanya ini kalau tidak sering latihan, tangan ini akan ya megangnya susah. Ini saya seleksi gini. Supaya tidak hasilnya nanti seperti tempelan, nah, maka harus digunakan namanya select modify feather. Nah, feathernya saya gunakan 3, biar pinggirnya tipisnya agak melebar ya. 3. Lalu saya gunakan saja color balance pada layer new adjustment layer ya. Nah, ini warna merah, cenderung warna merah sama magenta. Highlightnya highlight warna merah. Nah, ini sudah, kita sudah mendapatkan hasil yang bibirnya jadi warna merah. Jadi kita seleksi mana yang akan dirubah. Contohnya matanya bola matanya mau dirubah jadi warna biru. Ini saya seleksi. Kemudian saya tambah, di sini saya seleksi sekaligus kanan kiri ya. Nah, ini saya gunakan select feather, modify feather ya.
pakai satu saja karena lingkarannya kecil ya. Terus saya gunakan pakai color balance atau hue saturation bisa. Mau cenderung warna apa? Biru ya, ini warnanya jadi biru atau hijau ya. Jadi kita tinggal mengatur. Nah, ini warnanya cenderung apa? Biru ya, colornya warna biru boleh. Cenderung merah, biru. Nah, biru. Jadi ini pakai hue saturation. Yang berubah mana? Yang kita seleksi saja. Yang lain tidak. Yang lain tidak berubah. Ya, jadi yang kita seleksi saja yang kita ubah. Rambutnya misalnya, saya seleksi di sini. Ya, saya gunakan seleksi lasso. Nah, ini saya seleksi. Ini. Kemudian saya gunakan ini. Mau pakai color balance boleh ya, color balance bisa. Cenderung warna apa? Kuning hijau ya. Ini di posisi mid. Nah, kalau seperti ini seperti tempelan tadi, lupa kita tidak melakukan apa. Nah, ini lupa belum melakukan select modify feather ya. Feathernya jangan lupa, ini biar ngeblurnya 2. Nah, baru pakai color balance. Mau cenderung warna hijau kuning tambah merah ya. Highlightnya kuning apa merah, agak merah ya. Shadownya mau warna apa? Kuning. Nah, ini shadownya tuh. Jadi diatur sebagian warnanya. Nanti kalau mau rambutnya diseleksi semua ya boleh diganti warna apa ya. Ini hanya mengambil sebagian. Kemudian di sini juga bisa kita mengatur apa, membuat alisnya lebih tebal. Kemudian ada maskaranya ya. Caranya dibuatkan lembar baru. Gunakan lembar baru jadi tidak di backgroundnya yang kita rubah, sehingga nanti bisa dihapus, bisa tipiskan, bisa ditebalkan. Nah, itu terpisah di layer sendiri ya, di layer sendiri. Saya gunakan brush. Mata brushnya terlalu besar, saya kecilkan ya, ujung brushnya. Jangan lupa opacity jangan dibuat 100. Kalau 100 saya coret gini langsung jadi gelap ya, yang lain akan ketimpa. Nah, ini langsung hilang, langsung ketimpa. Maka di sini ya, saya buat tipis, opacity-nya tipis. Nah, ini kita sesuaikan. Ini saya tarik sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, jadi warnanya jadi lebih tebal ya. Kemudian di sini tipiskan lagi boleh. Nah, ini kita satu geser, kita geser lagi 2 kali, 3 kali ya, pakai maskara apa namanya ini. Nah, 2, 3 ya. Jadi nah, ini oke. Kemudian kita bisa memilih warna apa, warna pink. Ini ditebalkan, opacity-nya ditipiskan ya, kita kecilkan saja tidak apa. Nah, ini kita geser ya, kita geser. Nah, kita geser. Sudah. Nah, ini tampilan yang kita buat. Jadi gambarnya
sekarang sudah berbeda. Ya, nih. Kalau kita lihat dari dekat. Nah, nanti silahkan ini bisa digunakan, ya, bisa dibuat. Bisa simpan, ya, pakai save as namanya, ya, pakai nama yang lain, boleh, ya, gadis PSD. Nanti JPG-nya silahkan, ya, di save as. Ini gadis Ayu. Nah, pakainya tipenya JPG, ya. Nah, ini berarti bentuknya sudah berbeda. Nah, ini manipulasinya seperti itu, ya. Baik, sampai di sini, ya. Ini gambar yang diatur lewat adjustment layer, ya, image adjustment atau pakai adjustment layer. Kalau pakai image ini tidak kelihatan, tidak ada layar ini, tidak ada, ya, layar-layar ini tidak muncul karena langsung mengubah di posisi gambar. Cuman kita tidak bisa mengganti seperti yang ada di pipi ini, ya, atau misalkan di bibirnya mau dikurangi, itu terlalu tebal, ya. Nah, bibir tadi di awal ini saya double klik, ya, kurangi. Nah, bibirnya berarti berkurang warnanya, ya, tidak terlalu merah. Itu yang bisa, ya, saya sampaikan. Ya, ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Nanti silahkan tugasnya Anda ambil foto yang lain, foto sebelum dan foto sesudah diedit, ya. Foto sebelum dan foto sesudah diperbaiki, di make up. Kalau yang sebelum itu bisa pakai JPG, nanti sesudahnya itu bentuk PSD. Ya, baik, demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.